Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pada materi muatan bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Baiklah, kita mulai dengan teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Setiap peristiwa di sekitar kita tentunya ada proses dan hubungan sebab akibat dalam peristiwa lainnya. Di dalam explanatory text terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat tersebut dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Misalnya, artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta faktual tanpa adanya tambahan opini dari penulis. 2. Topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. 3. Jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. 4. Struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, atau sebab akibat, dan interpretasi. 5. Penjelasan di dalam teks ini menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Berikut ini struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. A. Pernyataan umum, memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. B. Penjelas, terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. C. Interpretasi, merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Selanjutnya, jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi ada beberapa jenis, antara lain eksplanasi sekuensial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena, misalnya urutan siklus kehidupan rantai makanan. 2. Eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal-muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap, misalnya proses terjadinya tanah longsor. 3. Eksplanasi teoritis, yaitu
jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya, letusan Gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lainnya yang dahsyat. 4. Eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses, misalnya efek terjadinya kolonisasi. Selanjutnya kita membahas tentang kata kunci. Kata kunci adalah suatu yang berisi informasi penting pada sebuah kalimat. Kata kunci dibutuhkan untuk menentukan kalimat utama yang mengandung ide pokok paragraf. Ciri-ciri kata kunci adalah kata tersebut diulang pada kalimat lain. Kata tersebut dapat menjadi pengganti pada kalimat lain dan kalimatnya sama sekali tidak memiliki kata atau frase transisi. Selanjutnya kita membahas tentang kesimpulan. Apakah pengertian dari kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu kalimat pernyataan yang diambil dari ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas yang menggambarkan keseluruhan isi bacaan. Cara menentukan kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Membaca bacaan dengan seksama. 2. Mencari kata kunci atau ide pokok pada tiap paragraf. 3. Merangkai kalimat kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan, yaitu antara lain: A. Melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari isi bacaan. B. Dengan membandingkan dua hal yang berbeda, namun diperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. C. Dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat kesimpulan yang biasanya terletak di akhir paragraf. D. Dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. E. Dengan menemukan jawaban dari ide pokok. Selanjutnya kita membahas media cetak dan elektronik. Media cetak merupakan media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, sejumlah foto dengan tata warna dan halaman. Media cetak merupakan dokumen atas segala yang dikatakan orang lain, rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan semacamnya untuk dijadikan berita. Contoh media cetak adalah koran atau surat kabar. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau elektromekanis. Sumber media elektronik yang familiar adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital. Contoh media elektronik adalah televisi atau radio. Soal nomor 1. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Siapa dan mengapa, kapan dan apa, mengapa dan bagaimana, berapa dan siapa. Jawabnya C. Mengapa dan bagaimana. Soal nomor 2. Teks eksplanasi biasanya berkaitan dengan topik berikut, kecuali alam, ekonomi, sosial, budaya. Jawabnya B. Ekonomi. Soal nomor 3. Cara yang tepat untuk menyimpulkan paragraf adalah menentukan jawaban dari ide pokok, mencari kata menarik, mencari pertanyaan dari ide pokok,
mencari kata sulit? Jawabnya A. Menentukan jawaban dari ide pokok. Berikut ini adalah teks bacaan untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan 7. Saya bacakan teksnya. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Jika tidak ada matahari, bumi akan gelap dan dingin. Energi panas matahari yang menerangi bumi menyebabkan udara di bumi menjadi hangat. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian basah dan mengeringkan ikan asin yang dijemur di tepi pantai. Soal nomor 4. Kata kunci pada paragraf di atas adalah manfaat matahari bagi kehidupan. Energi matahari dapat mengeringkan pakaian. Matahari dapat mengeringkan ikan asin. Bagaimana cara mengeringkan ikan asin? Jawabnya A. Manfaat matahari bagi kehidupan. Soal nomor 5. Jika tidak ada matahari, bumi akan titik-titik. Gelap dan dingin, gelap dan panas, panas dan dingin, terang dan dingin. Jawabnya A. Gelap dan dingin. Soal nomor 6. Kesimpulan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Pakaian basah dapat dikeringkan dengan matahari. Ikan asin dapat dijemur di bawah matahari. Bumi akan gelap jika tidak ada matahari. Jawabnya A. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan kalimat pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan pada teks tersebut adalah: kapan matahari bersinar sangat panas? Apa manfaat panas matahari? Bagaimana jika matahari tidak menyinari bumi? Bagaimana pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan? Jawabnya A. Kapan matahari bersinar sangat panas? Soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan syarat yang tepat dari sebuah kesimpulan yang baik adalah berupa hasil analisis teks yang dibaca. Isinya juga berupa hal-hal luar topik yang dibahas, menggambarkan sebagian isi paragraf, menjawab berbagai pertanyaan. Jawabnya A. Berupa hasil analisis teks yang dibaca. Soal selanjutnya, ini terdapat bacaan satu paragraf. Saya bacakan. Energi panas juga diperoleh dari api. Api dihasilkan dari korek api dan kompor. Pada zaman dahulu, api dapat diperoleh dari menggosokkan dua buah batu kering sehingga muncul percikan api. Selain itu, kayu kering yang digosok-gosokkan dengan tanah juga dapat memercikkan api. Gesekan yang terjadi pada dua benda dapat menghasilkan panas. Kesimpulan dari teks tersebut adalah gesekan yang terjadi pada dua benda dapat menghasilkan panas atau api. Soal selanjutnya, teks penjelasan dikenal dengan istilah teks eksplanasi. Selanjutnya, contoh media cetak adalah koran atau surat kabar. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.